Halo temanku semuanya, kembali lagi kepada aku. Sekarang video ini saya baru saja membuat video hari ini. Ya, 1 bulan lebih saya sudah tidak membuat video karena saya harus lebih giat lagi bekerja, aktivitas di luar rumah. Jadi saya 1 bulan lebih ini tidak berada di rumah. Jadi sering sekali keluar kota untuk bekerja dan hari ini dengan kesempatan yang sangat luar biasa sekali ya, hari yang sangat baik menurutku, kita bersama Caki. Ini dia si Caki ya, sudah semakin besar dan kondisinya sangat sehat ya. Hari ini tanggal 10 Juni 2026. Aku baru saja membuat video pertamaku di bulan ini ya. Jadi sebelum kita membahas pengalamanku selama di luar, aku belajar membahas berbagai macam ruang lingkup para primata bersama para ahlinya ya. Kita berikan susu dulu kepada bayi monyet yang kita sayang ini, si Caki ya. Caki, oke temanku, jadi kita akan memberikan susu terlebih dahulu. Ini pemberian susu di sore hari. Nah, ini dia Caki di sore hari ini. Nafsu minum susunya untuk saat ini sudah mulai terlihat sangat lancar sekali ya. Untuk saat ini Caki lebih fokus dalam perawatannya sendiri saja. Tidak ada teman bersama Caki untuk diberikan susu karena untuk Caki sendiri dia memiliki sifat yang cemburu ya. Dia memilih untuk diperhatikan seperti ini ya. Jadi dia meminta untuk penuh perhatiannya hanya tertuju dengan si Caki ini. Jadi untuk si Caki kita berikan susu sendirian ya. Karena 1 bulan ini laporan adikku mengatakan bahwa Caki ingin lebih mandiri. Yang biasanya Caki bersama Casper. Oh, sudah habis sayang. Tapi Caki hari ini lebih suka untuk meminum susu sendirian ya. Dibandingkan meminum susu dengan temannya yang lain, Caki itu kurang stabil, kurang baik meminum susunya ya. Dia bisa dikatakan banyak menghentikan botol susunya. Bahkan Caki sendiri jika bersama temannya meminum susu, apabila temannya terlebih dahulu saya berikan susu, seperti Casper terlebih dahulu saya berikan susu, terkadang Caki ini tidak mau melanjutkan untuk meminum susu. Jadi memiliki sifat yang cemburu. Apa sayang? Apa Caki? Dan hebatnya Caki untuk saat ini dia sudah mulai bisa belajar memakan buah-buahan yang lunak ya. Buah-buahan yang bertekstur lembut. Tapi dia masih sangat ketergantungan sekali dengan pelukan seperti ini ya. Jika kita paksakan untuk turun, Caki sendiri pasti akan menangis. Nah, jadi lebih baik kita seperti biasa, perawatannya adalah bagaimana membuat Caki ini tidak merasa cemas, tidak merasa terganggu. Jadi kita lebih memilih cara yang alami dengan cara seperti ini ya. Seperti induknya, dia bebas untuk memelukku setiap saat, dia bebas untuk bergerak seperti apapun yang dia inginkan. Ya, dia juga sudah mulai banyak berekspresi ya. Ayo sayang, Nah, jadi Caki ini lebih suka kita rawat
secara mandiri, dalam arti tidak memberikan susu bersamaan dengan temannya yang lain. Nah, untuk sifat Chucky sendiri ini memang sama halnya seperti beberapa karakter monyet-monyet pada umumnya. Ada yang bisa kita rawat dengan bersama, ada yang memiliki sifat yang lebih cenderung untuk lebih diperhatikan. Nah, contoh halnya Chucky sendiri. Nah, untuk temanku semuanya, jadi seperti yang aku katakan di awal, aku belajar dengan beberapa pengamat lingkungan ya, terutama kepada Pak Salio, di mana Pak Salio pada saat itu pernah ya langsung kita buatkan video saat kita berkunjung ke hutan Sanggabuana dan menjelaskan beberapa pohon-pohon dan tanaman di alam. Nah, banyak cerita yang saya dapatkan dari beberapa petani ya, permasalahan monyet ekor panjang khususnya yang ada di Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa ini untuk yang sering sekali menjadi perbincangan di kalangan para petani, khususnya para petani yang tinggal dekat dengan habitat para monyet ekor panjang ya, itu sering mengeluh. Mengeluhnya para monyet ini datang memakan beberapa tanaman yang para petani tanam. Ya, kenapa mereka bisa memakan para tanaman petani? Yang pertama adalah kita harus lihat dulu apa akar permasalahannya. Apakah habitat mereka itu menjamin semua kebutuhan mereka yang mereka butuhkan? Ternyata ketika kita langsung melihat-lihat lokasi tempat habitat mereka tinggal, ada beberapa tumbuhan yang tidak tersedia. Tumbuhan alami atau tumbuhan lokal yang menyediakan tempat tinggal untuk mereka dan menumbuhkan beberapa buah-buahan yang mereka butuhkan untuk keberlangsungan hidup mereka. Maka dari itu, para monyet itu turun ke tempat pemukiman manusia. Apalagi tidak jauh dengan habitat mereka terdapat lahan pertanian. Nah, jadi inilah yang kita harus pelajari, tidak hanya menyalahkan, tapi kita harus mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di alam. Jadi ini ada beberapa catatan yang saya catat ya bersama Pak Salio, dan saya dibimbing oleh Pak Salio sendiri. Beberapa tanaman yang sudah jarang ditemui di habitat asli mereka. Di sini yang pertama tumbuhan Ficus variegata, dikenal sebagai pohon nyawai jika di negaraku ya. Nah, Ficus variegata ini adalah spesies kunci yang sangat penting bagi primata. Tumbuhan ini menyediakan pasokan buah sepanjang tahun. Jadi pohon ini atau tumbuhan ini ya tidak memiliki musim, melainkan mereka bisa tumbuh buahnya kapan saja, dan ini adalah menjadikan tempat atau stok supermarket untuk para primata ya, untuk sumber makanan pokok mereka. Nah, seperti Ficus variegata ini sudah jarang sekali kita temui. Ada di beberapa hutan-hutan yang masih terjaga alamnya, itu masih terdapat yang disebut Ficus variegata. Dan di sini juga ada yang disebut Ficus fistulosa. Nah, Ficus fistulosa itu dikenal sebagai ara benying bahasa lokalnya. Nah, ini adalah juga spesies kunci dalam ekosistem hutan yang seharusnya ada di habitat para primata. Nah, di sini juga ada Ficus drupacea yang sering disebut sebagai karet bulu, yang fungsinya sebagai kunci juga penyediaan pakan utama untuk para primata. Nah, di sini juga ada pohon loa. Pohon loa Ficus racemosa. Ini adalah salah satu pohon juga
yang menghasilkan buah untuk makan primata. Itu adalah 4 pepohonan yang sudah jarang ditemui di habitat asal mereka. Masih terdapat, hanya sudah terlihat cukup jarang, kecuali memang seperti di tempat kemarin di hutan Sanggabuana itu masih tanamannya cukup komplit ya. Terdapat beberapa fikus-fikus yang dibutuhkan oleh primata. Kenapa? Di hutan Sanggabuana itu para monyetnya hidup cukup baik itu temanku. Nah, itulah yang saat ini sedang saya pelajari untuk bisa menyediakan tanaman tersebut agar nantinya permasalahan seperti ini ya tidak lagi terjadi kepada petani. Inilah bagaimana cara saya sendiri dan beberapa masukan dari orang-orang yang biasa mengamati lingkungan untuk menjaga bukan hanya primata tapi menjaga manusia juga dan menjaga bumi ini. Karena pohon-pohon tersebut adalah pohon-pohon besar yang bisa menyediakan stok oksigen untuk kita semua. Akarnya juga bisa untuk menjaga tanah kita ya, yang dimana kita tinggal di bumi ini sangat membutuhkan sekali pepohonan. Dan buah-buahannya dan pucuk daunnya itu bisa dikonsumsi oleh para primata. Kebetulan nanti ada kesempatan di mana saya akan mengajak kalian semua untuk menanam tumbuhan asli atau tumbuhan lokal untuk menjaga ekosistem alam tetap seimbang ya. Nah, ini adalah bentuk dari aktivitas positif yang aku akan tunjukkan kepada kalian jika kalian peduli dengan primata. Jadi kita jaga alamnya, maka alam akan menyediakan tempat atau menjaga para primata. Dan dari apa yang kita lakukan nantinya juga akan menjaga kita agar kita bisa tetap berlangsung hidup dengan nyaman di bumi ini. Jadi seperti itu temanku ya. Jadi itulah pelajaran yang saya dapatkan dari perbincangan petani ya, yang dimana permasalahannya adalah beberapa buah-buahan lokal, tumbuhan lokal sudah mulai sulit ditemui. Itulah yang menyebabkan para primata turun ke pemukiman warga setempat. Oke temanku semuanya, mudah-mudahan kalian memahami apa yang saya katakan di video kali ini ya. Jadi nanti kita setelah ini akan mengajak para monyet-monyet yang remaja seperti Lucky, Rocky, Lucky, Queen ya untuk bermain menikmati tempat ini bersamaku karena sudah 1 bulan lebih mereka hanya bersama adikku. Oke, terima kasih banyak untuk temanku semuanya yang sudah menonton di saluran ini. Untuk kalian yang baru menemukan saluranku, jika kalian tertarik dengan pembahasan yang aku bahas setiap harinya mengenai monyet ekor panjang maupun monyet ekor babi, tentang kepedulian kepada mereka, kalian bisa menekan tombol subscribe di saluran ini, share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan, dan like jika kalian menyukai saluran ini dan video yang saya buat ini. Lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.